Selamat pagi menjelang siang semuanya. Oke. Selamat pagi, Bu. Iya, Selamat oke. pagi. Em, Sebelumnya ini baru hari pertama saya masuk di kelas ini ya, karena sebelumnya saya masuk di Syifa Ulailiyah, benar ya? Ya. Oh, di sini ada temannya nih yang kemarin trouble e-learning minta dimasukkan ke dalam grup. Saya di sini tampilkan nomor HP saya kalau misalnya ada butuh apa-apa gitu ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sinta, saya dosen dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Erlangga yang di Banyuwangi. Jadi saya satu prodi dengan Bu Syifahul, tetapi departemennya berbeda. Kalau saya dari Departemen Biostatistika Kependudukan. Nah, pada pagi menjelang siang hari ini, gitu ya, kita akan belajar mengenai topiknya adalah visualisasi dan jenis data dan visualisasi. Mungkin saya mau tanya dulu, apakah dari kalian sudah ada yang sempat buka-buka materi yang ada di e-learning ataupun sempat belajar? Adakah? Gimana? Apakah ada yang sudah belajar? Ini kenapa tidak ada yang meresponnya? Suara saya terdengar nggak sih sebenarnya? Terdengar, Bu. Oke. Oh, ini saya ketemu sama Bagus Setiawan lagi ya tadi di kelas kewarganegaraan dengan saya ya. Oke, kita langsung mulai saja ya. Saya sarankan untuk berikut-berikutnya tolong dipelajari semua materi yang ada di sana karena kita tidak pernah tahu kapan nanti perkuliahannya ada kuis. Jadi saya nggak ingin nanti kalian udah hadir perkuliahan, ikut belajar, cuman karena tidak sempat membaca ulang materi atau tidak membaca materi yang berikutnya, nanti nilai kuisnya kurang bagus. Karena mungkin Bu Siva sudah sempat jelaskan di awal perkuliahan bahwa nilai kuis itu 20% dari nilai Anda. Ya, jadi walaupun dia terkesannya cuma kecil 20%, tapi itu sangat mempengaruhi nanti ya. Mungkin yang kalau dari kalian ada target dapat A, tapi karena nilai kuisnya ternyata jelek, ujung-ujungnya turun jadi B, itu kan sangat disayangkan. Oke, saya langsung share screen saja ya materinya. Materi ini bukan materi yang berat, karena kenapa ini masih dasar, yaitu mengenai jenis data dan juga visualisasi. Jadi minggu lalu mungkin Bu Siva sudah jelaskan tentang variabel gitu ya, definisi variabel dan sebagainya. Nah, di bawah variabel ini ada yang namanya kategori data ya. Kategori data itu apa? Ada skala data dan sebagainya. Oke, saya share screen langsung aja dulu. Sudah terlihat ya? Sudah. Oke. Yang pertama mengenai jenis data. Jadi kita akan bicara pada tatap muka kali ini adalah mengenai skala data. Kemudian bagaimana sih memvisualisasikan supaya orang yang melihat data yang kita miliki itu mudah. Ya, jadi dia dengan melihat sekilas dia sudah bisa menginterpretasi apa sih maksud dari data yang Anda tampilkan. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana menginterpretasikan hasil visualisasi Anda. Ya, jadi itu yang akan kita pelajari selama beberapa menit ke depan, 1 jam ke depan. Yang pertama adalah data pengukuran. Mungkin sebagian dari kalian atau seluruhnya sepertinya sudah pernah mendengar ini ya, nominal, ordinal, interval, dan rasio. Udah pernah dengar ya? Zamannya SMA dulu? Pernah ya. Nah, jadi karena sudah pernah dengar, seharusnya ini cuma mereview ulang kembali sama kita akan membuat banyak contoh-contoh. Nah, apa sih skala data nominal, apa sih skala data ordinal, apa sih skala data interval, dan skala data rasio? Oh, mohon izin saya ada telepon dari fakultas sebentar.
Oke, saya lanjutkan ya. Jadi apa sih sebenarnya skala data nominal, apa ordinal, mana interval, mana rasio gitu ya. Nah, kalau saya rangkum ya, saya rangkum. Nah, jadi seperti ini. Skala data, kalau nominal itu adalah data tersebut dapat diklasifikasikan, hanya diklasifikasikan saja. Kemudian kalau yang ordinal, itu selain dia bisa diklasifikasikan, dia juga bisa diurutkan datanya. Jadi mana yang lebih besar, mana yang lebih kecil, mana yang lebih bagus, mana yang lebih buruk, itu bisa diurutkan. Kalau nominal dia nggak bisa diurutkan. Kemudian kalau skala data interval, itu dia selain bisa diklasifikasikan, dia bisa diurutkan, dia juga bisa dihitung selisihnya. Ya, dicari ini dari A sama B berapa sih selisihnya, itu bisa didapat. Kemudian kalau rasio itu adalah semua tiga yang tadi itu dia bisa lakukan. Dan yang terakhir adalah dia memiliki titik nol mutlak. Sedangkan kalau interval dia tidak memiliki titik nol mutlak. Nah, ini adalah perbedaan antara masing-masing skala data. Nominal, ordinal, interval maupun rasio ya. Saya ambil contoh sekarang ya. Data nominal dan ordinal ini termasuk dalam kategorik ya, termasuk data kategorik. Sepertinya di pertemuan pertama gitu ya, kalau saya di pertemuan pertama mungkin Bu Syifa sudah sampaikan bahwa ada data kategorik, ada data numerik ya. Data kategorik ini yang dimaksud adalah skala data yang ada di dalamnya itu adalah berskala nominal dan ordinal. Sedangkan kalau numerik, interval dan rasio. Maksudnya kategorik itu adalah dia memiliki kategori dalam variabel. Contoh satu, jenis kelamin. Ya, jenis kelamin ini yang disebut dengan variabel. Oke, saya mau tanya dulu variabel itu apa sih? Masih ingat nggak kuliah minggu lalu? Apa itu variabel? Variabel adalah sesuatu yang memiliki ciri tertentu dan memiliki variasi nilai, ciri sifat yang dapat diukur. Oke, bagus sekali. Benar ya, bagus Setiawan. Terima kasih. Nah, Anda lihat tadi, jenis kelamin ini merupakan variabel. Dia punya ciri tertentu. Ada variasi di dalamnya. Jenis kelamin ada berapa variasi kira-kira? Ada dua ya, laki-laki dan perempuan. Nah, laki-laki dan perempuan inilah yang disebut dengan kategori data. Ya, kategori data ini nanti kita bisa tahu kategori data ini datanya nominalkah atau datanya ordinalkah gitu ya. Ini contoh satu. Kemudian contoh yang kedua, kadar kolesterol. Ya, ini termasuk variabel. Kalau kita bilang kolesterol itu kok jadi variabel sih? Dia punya ciri tertentu, dia punya nilai tertentu, bisa diklasifikasikan. Nah, di sini variabelnya ada rendah, ada normal, ada tinggi. Ya, itu disebut dengan kategori data. Nah, sekarang pertanyaan saya buat kalian. Dari contoh 1 dan 2, Anda lihat ada yang mana sih yang sebenarnya skala data nominal, yang mana sih yang namanya skala data ordinal? Lihat siapa yang mau jawab? Kembali lihat tabel ini. Yang nominal itu apa, yang ordinal itu apa. Jadi dari sini Anda akan tahu mana nominal, mana ordinal dari contoh 1, jenis kelamin, dan contoh yang kedua, kadar kolesterol. Oke, siapa yang mau volunteer mau jawab? Dwi Putri sepertinya mau jawab nih. Oh, Haidir ya, silakan Haidir Royan Firdaus. Contoh pertama itu nominal, contoh kedua ordinal. Langsung dijelaskan kenapa yang pertama itu nominal dan yang kedua itu ordinal. Karena yang pertama yang nominal itu nggak bisa diurutkan. Yang contoh pertama. Contoh yang pertama. Nggak bisa diurutkan. Tidak bisa diurutkan. Terus yang kalau kedua? Kedua bisa diurutkan. Karena itu urutannya rendah, normal, tinggi. Rendah, normal, tinggi. Oke. Ada pendapat yang berbeda atau sama semua? Terima kasih ya Haidir atas jawabannya. Jadi benar ya, contoh yang pertama ini hanya bisa diklasifikasikan. Bisakah kita bilang bahwa pria lebih tinggi dari wanita atau wanita lebih tinggi dari pria? Tidak bisa ya.
Jadi dia skala data nominal. Dia hanya bisa diklasifikasikan sebagai laki-laki dan perempuan. Sedangkan kadar kolesterol ini selain dia bisa diklasifikasikan rendah, normal, tinggi, dia juga bisa diurutkan. Mana yang nilai kadar kolesterolnya bagus, mana yang kurang bagus ya. Kalau yang bagus berarti dia rendah, kalau yang kurang bagus berarti dia tinggi. Dia bisa diurutkan. Nah, dari sini kita lihat apa sih yang membedakan skala nominal dan skala ordinal? Apa? Barusan dijelaskan tuh. Skala nominal hanya bisa diklasifikasikan saja. Kemudian, Skala ordinal dapat diklasifikasikan dan diurutkan. oke, benar ya. Nah, sekarang saya mau minta 3 contoh masing-masing skala data ini. Skala data nominal 3 contoh, skala data ordinal 3 contoh. Siapa yang mau volunteer nih? 6 anak. Sekarang yang pertama saya minta contoh skala nominal selain jenis kelamin. 3 orang. Ayo, siapa yang mau acungkan tangannya? Selain Haidir deh, selain Haidir. Biar yang lainnya juga punya kesempatan. Aziza, silakan Aziza. Aziza sama Kansa. Nominal. Aziza, Kansa, sama satu lagi siapa? Muhammad Faiz. Oke, silakan Aziza dulu. Baik, terima kasih. Terima kasih, Bu. Salah satu contoh dari skala nominal itu jenis kulit. Iya, variabelnya apa? Jenis kulit. Kemudian kategorinya apa? Sehingga dia dikatakan sebagai nominal. Kulit putih, terus agak belang, kulit sawo, kayak begitu. Oke, terima kasih Aziza. Yang lainnya gimana? Setuju? Warna kulit sebagai skala data nominal? Warna kulit putih, sawo matang, gelap. Setuju nggak? Ayo responnya yang mana? Setuju nggak? Setuju. Oke, sekarang Kansa. Ya, Kansa. Ya, terima kasih Ibu sebelumnya. Mohon dikoreksi bila salah. Kalau tempat tinggal seseorang, misalnya kayak di kota Jakarta, Bandung, Bekasi, seperti itu. Ya, oke. Terima kasih Kansa. Yang lainnya gimana? Setuju nggak? Setuju? Ya, ada yang angguk-angguk berarti setuju. Oke, sekarang Faiz, Muhammad Faiz. Ya, terima kasih untuk Faiz masih mute. Nah, ya, maaf Bu. Data nominalnya agama Bu. Jadi kategorinya ada Islam, ada Kristen, dan lain-lain. Ya, benar ya. Jadi tadi tuh contoh temannya benar ya. Yang pertama tadi warna kulit putih, hitam, sawo matang itu nggak bisa kita urutkan. Berarti dia masuk nominal. Yang kedua kota ya, misalnya di Jakarta, Bekasi, Depok dan lain-lainnya itu juga kita tidak bisa bilang bahwa oh ternyata Depok lebih bagus daripada Jakarta, lebih tinggi, lebih rendah, nggak bisa. Kemudian yang terakhir adalah agama tadi ya. Kalau kita bilangnya, oh agama Islam, agama Kristen, Hindu, Buddha, dan sebagainya, itu juga tidak bisa diurutkan ya. Jadi nggak ada satu agama yang satu lebih bagus dari agama yang lain gitu ya. Jadi sama. Sehingga betul itu adalah contoh nominal. Oke, sekarang saya mau cari 3 orang lagi untuk contoh skala ordinal. Jadi di sini ada yang sudah angkat tangan, ada Ivan, Muhammad Ivan, ada Suhar Nani, dan yang satu lagi Muhammad Alif Fadilah. Nah, nanti untuk yang lainnya masih ada contoh skala data lainnya ya. Silakan. Ya, Bu. Ivan. Saya Muhammad Ivan. Yep. Permisi, nama saya Muhammad Ivan Nurdin Saki. Saya pakai NIM. Ya, nggak usah, nggak apa-apa, langsung aja. Ya. Contoh skala ordinal itu bisa dipakai seperti angka 1 sampai 5 gitu.
kategorinya Misal, itu angka 1 itu sebagai nilai contohnya, terendah. contoh buat satu variabel kemudian buat kategori data. Gimana Bu? Contoh variabelnya apa, kemudian kategori datanya apa. Oh, variabelnya itu seperti nilai terendahnya itu 1, lalu nilai tertingginya itu 5, Bu. Seperti itu. Apa salah, Bu? Oke, kita tanya dulu temannya, benar nggak? Kalau misalnya skor ujian gitu ya. Terus kategorinya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Setuju nggak itu kategori ordinal? Iya, Bu. Setuju. Setuju? Kalau Yakin? misal izin tanya. Ya. Maaf, Yang saya tanya oke tadi? ya, Bu. Ya, silakan. Kalau nilai itu apa enggak masuk ke interval ya, Bu? Oke, ada yang bilang itu masuk interval. Yang lainnya? Ya Bu, soalnya kan ordinal itu syaratnya tidak bisa dihitung selisihnya. Ya, oke, ini ada pendapat lain. Kira-kira gimana, Ivan? Muhammad Ivan? Mungkin kalau dari katanya Mas Ivan tadi itu bisa dikatakan ordinal, soalnya tadi itu kan bilangnya nilai 1 itu terendah, nilai 5 tertinggi. Berarti kan nanti diurutkan. Jadi menurut saya ordinal. Oke, jadi gini ya. Jadi satu sisi pendapatnya Ivan tepat, satu sisi pendapat temannya yang lainnya tepat. Di mana letak kurang tepatnya tadi Ivan? Kalau misalnya kita ambil contoh skor nilai ujian. Kalau kita buat kategorinya adalah nilainya rendah, nilainya sedang, nilainya tinggi, itu dia masuk dalam skala ordinal. Tetapi kalau skornya itu berupa angka, skor mata kuliah data dan pustaka misalnya, nilainya 50, 60, 70, itu bukan termasuk ordinal. Karena kenapa? Satu, mereka bisa dicari selisihnya. Ya, dia bisa diurutkan benar, tapi dia bisa dicari selisihnya. Orang satu dengan orang dua nilainya 1, 50, 1, 70. Selisihnya berapa? 20. Berarti dia bukan masuk kategori ordinal, dia masuk kategori yang berikutnya. Tetapi kalau kategori yang dibuat adalah tulisan, skor atau misalnya pintar, sedang, kurang pintar, itu baru masuk dalam skala data ordinal. Paham ya yang lainnya? Ya. Ya. Oke, contohnya sekarang setelah Ivan tadi siapa? Suharnani. Silakan. Maaf, apakah suara saya terdengar? Terdengar, silakan. Itu Bu, skala penilaian menggunakan kata-kata seperti sangat bagus, cukup, sedang, kurang bagus, seperti itu. Ya, oke, benar ya. Jadi bisa digunakan. Contoh ketiga, Muhammad Alif, Fadilah. Ya Bu, apakah suara saya terdengar? Iya, terdengar tapi kecil. Ya Bu, untuk contoh ketiga itu ada peringkat kota terbersih gitu Bu. Variabelnya mungkin ada kota Jogja, Jakarta, dan kota-kota lain. Terima kasih. Ya, terima kasih Muhammad Alif. Sekarang saya mau nanya ini. Tadi temennya yang di contoh 1 ada menyebut kota Jakarta, Depok, Bekasi, itu masuk ke dalam ordinal. Kemudian tadi ini Muhammad Alif sebut peringkat kota terbersih ada Jogja, misalnya Semarang, Surabaya. Kira-kira apa sih yang membedakan antara contoh 1 tadi dengan contoh temannya Alif? Kira-kira apa yang membedakan? Kenapa yang satu masuk nominal, kenapa yang satu lagi masuk ordinal? Ada yang bisa jelaskan? Alif mungkin, Muhammad Alif. Ya Bu, mungkin karena contoh yang kedua konteksnya peringkat kota terbersihnya Bu, bukan kotanya Bu. Ya, jadi benar ya. Jadi besok kalau kalian misalnya dikasih sebuah soal, ya kalian harus baca benar-benar ini apa sih. Jadi tadi juga sebenarnya kadar laki-laki dan perempuan, misal ya, itu juga bisa sebenarnya dia tidak hanya menjadi nominal, tetapi dia bisa menjadi ordinal. Contohnya apa? Misalnya kalau kita bilang hanya jenis kelaminnya 1 perempuan, 2 laki-laki misalnya. Terus yang kedua adalah kita bilang bahwa jumlah terbanyak siswa yang ada di kelas ini ditempati posisi pertama adalah laki-laki,
posisi kedua adalah perempuan, berarti dia bisa diurutkan dari posisi terbanyak, urutan terbanyak. Sama seperti contoh kota tadi, urutan kota terbersih misalnya 3 kota terbersih ya. Urutan pertama Yogyakarta, urutan kedua Semarang, urutan ketiga Surabaya. Nah itu berarti dia masuknya adalah ordinal karena variabel yang ingin dicari adalah urutan ya, top 3 urutan kota terbersih. Sedangkan contohnya yang pertama tadi, dia hanya mengkategorikan bahwa tempat tinggal seseorang berdasarkan kota. 1 Jakarta atau 1 Jogja, 2 Semarang, 3 Surabaya. Berarti kan tidak bisa diurutkan. Ya jadi paham ya contohnya ini. Yang lainnya? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Ini siapa yang mau bertanya? Alif ya? Alif, Bu, ya. Ya silakan. Jadi kemarin di matkul prodi saya kan ada statistika, Bu. Salah satu contoh soalnya adalah jumlah number of people in household, jumlah orang dalam satu rumah tangga, Bu. Menurut dosennya, dia termasuk ke ordinal. Kenapa begitu ya, Bu? Terima kasih. Jadi tergantung ini. Jadi sebenarnya nanti kategori skala data itu tergantung dari apa tujuan penelitian yang akan dibuat. Ya, mungkin kalau tadi jumlah anggota di dalam keluarga misalnya. Mungkin kalau pertanyaan penelitiannya adalah itu misalnya dari urutan terbanyak jumlah anggota keluarga, dia bisa menjadi ordinal. Tetapi kalau misalnya jumlah anggota keluarga dalam bentuk bisa jadi rasio, bisa jadi juga nanti dia kalau interval nggak bisa jadi, dia bisa jadi rasio. Ya, karena kenapa? Kalau kita lihat dari tabel ini lagi, ini ya, kalau misalnya dia kita bilang jumlah anggota keluarga 0, artinya apa? Jumlah anggota keluarga 0, artinya tidak ada anggota keluarga. Tidak ada orang, berarti dia ada nilai 0 mutlak kan? Ya, dia bisa masuk ke dalam rasio. Jadi ini tergantung pertanyaan penelitian. Jadi ketika saya bilang variabelnya A, misalnya variabel jumlah anggota keluarga atau variabel kota misalnya. Tetapi balik lagi, tujuan penelitiannya apa? Ketika variabel kota, kayak contoh tadi adalah satu sederhana dulu yang tadi kota itu ya. Contohnya adalah tentang adalah kota di Indonesia. Ketika pertanyaan penelitiannya adalah ingin menganalisis mengenai proporsi atau kota mana yang mendapat peringkat 1, 2, 3, otomatis dalam ketika membuat kategorinya kan sama ya. Misalnya saya buat tadi yang nominal sama ordinal lah, ordinal contohnya. Anda buat variabel, mungkin variabel penelitian adalah kota kelahiran misalnya. Terus kategorinya 1 Yogyakarta, 2 Bandung, 3 Surabaya. Kalau Anda hanya melihat itu ada banyak persepsi. Sehingga kenapa tadi ketika Anda memberi contoh, saya minta coba jelaskan. Karena menjelaskan ini nanti akan menentukan dia skala datanya apa. Ketika saya hanya melihat 1, kemudian cuma nama-nama kota, saya mungkin bisa bilang itu nominal. Tetapi ketika saya misalnya, bisa jadi orang lain menganggap itu ordinal, terutama orang yang paham penelitian itu. Anggap itu adalah ordinal. Karena dia tahu yang akan dicari adalah top 3 kota terbersih. Tapi yang ditulis di dalam papernya, makalahnya itu hanya kotanya saja. Jadi kita harus telusuri lagi kenapa si peneliti mengatakan ini skalanya A bukan B, karena Anda harus tahu dulu tujuan penelitiannya apa. Itu ya Alif ya. Mungkin nanti coba ditanyakan sama dosennya. Bu, kenapa kok jumlah anggota keluarga ini dikatakan skalanya begini? Tapi kalau menurut saya skalanya ini. Nah mungkin nanti dari sana baru kita muncul penjelasan. Kenapa kok dia tergolong dalam skala datanya ordinal gitu ya. Jadi itu coba nanti ditelusuri lagi, karena kita nggak bisa hanya melihat kayak tadi contohnya. Kota itu aja, itu bisa 2 skala data munculnya, mungkin bisa lebih. Sekarang saya ambil contoh umur ya, yang bisa masuk kemana-mana. Ketika saya mendapatkan hasil sebuah penelitian, saya ambil misalnya, saya tanya Alif umurnya berapa? 19. Saya tanya terus Kansa umurnya berapa? 18. Nah, kalau
itu kalau kita bisa bilang saya mau analisis, itu bisa masuk ke dalam skala datanya adalah rasio misalnya. Tetapi kalau saya kelompokkan umur 15 sampai dengan 17, 18 sampai dengan 20, itu masuk skala data yang berbeda lagi. Ya. Kemudian ketika umur ini saya bentuk lagi menjadi umur muda, remaja, umur tua, dia masuk ke skala data yang berbeda lagi, ordinal. Ya, paham ya? Jadi ini sekarang tergantung Anda sebagai peneliti, apa sih yang mau dicari, apa sih yang mau dianalisis, sehingga Anda tahu ketika saya melakukan penelitian, skala data apa yang harus saya cari untuk lakukan analisis selanjutnya. Jadi gitu ya. Paham ya, Alif ya? Oke, ini tadi contoh-contohnya sudah. Ini adalah perbedaannya ya. Kalau nominal dia sederajat, ya, tidak ada yang lebih tinggi lebih baik. Tetapi kalau ordinal dia tidak sederajat, ada yang bertingkat. Kemudian dalam menyajikan data, untuk skala data nominal dan ordinal ada beberapa yang bisa kita gunakan. Tujuan menyajikan data ini adalah untuk apa? Untuk bisa dipelajari. Orang ketika melihat, orang awam melihat data Anda itu bisa mudah untuk diambil informasinya. Contoh aja saya mau minta Anda berpikir. Saya punya 100 data. Ya, dari 100 data ini saya sajikan dalam bentuk tabel. Responden 1, misalnya umurnya 15 tahun, responden 2, 16 tahun, responden 3, sampai responden 100. Kemudian di satu pihak lagi saya menyajikan tabel diagram pie. Ya, pie chart. Nah, di sana di dalam pie chart itu saya bagi menjadi 3, umurnya muda, umurnya remaja, umurnya dewasa. Nah, kalau Anda sebagai pembaca melihat 2 tabel tersebut, satu tabel, satu grafik, mana yang lebih mudah Anda lihat? Grafik. Grafik. Menyimpulkan. Nah, jadi apa yang sudah Anda lakukan itu nanti kita akan sajikan dalam bentuk visualisasi. Visualisasinya apa? Ada yang bisa digunakan kalau untuk skala nominal dan ordinal ini, bentuknya bar atau batang, bentuknya pie, dan bentuknya line atau garis. Ini contohnya ya, yang di atas adalah batang, yang kemudian di sebelah kanan ada line, dan yang di bawah adalah pie. Nah, apa sih grafik batang? Grafik batang itu untuk menampilkan data kategori. Nah, kita tahu yang masuk dalam data kategori adalah data yang berskala nominal dan ordinal. Ya, kemudian kita ingin melihat frekuensinya. Ya, disajikan bisa dalam bentuk vertikal ataupun horizontal. Kemudian kalau pie itu apa? Dia lingkaran, bentuknya lingkaran. Dan harus diingat ketika Anda memasukkan data dalam bentuk pie chart ini, itu harus dalam bentuk proporsi, persen. Dan dalam satu lingkaran utuh itu harus 100%. Jadi jangan sampai nanti jumlahnya lebih dari 100% atau kurang dari 100%. Berarti grafik pie Anda salah. Yang berikutnya adalah line. Line ini biasanya digunakan untuk melihat tren waktu tertentu. Misalnya kejadian DBD selama 5 tahun. Jadi kita lihat setiap bulan apakah naik turun gitu ya. Dan line chart ini juga bisa untuk pertama melihat fluktuasi, kemudian membuat proyeksi. Ya, kira-kira kalau trennya seperti ini selama 5 tahun, tahun berikutnya trennya seperti apa ya? Nah, itu bisa dibuat proyeksi. Nah, kemudian ada banyak sekali kesalahan-kesalahan yang saya temukan ketika googling gitu ya. Contohnya ini. Di sini kita lihat bahwa grafik ini tidak melalui titik nol, tidak dimulai dari Y0. Nah, tapi kalau bisa tidak dimulai dari nol, konsekuensinya apa? Nah, kalau Anda lihat di sini, seolah-olah peningkatannya ini terjadi sangat tajam. Padahal sebenarnya kenyataannya tidak. Mungkin lebih jelasnya di sini. Ya, di sini kalau kita lihat dari gambar saja, tidak memperhatikan titik nol. Ini kan mengambil 2 blok ya. Ini mengambil berapa blok nih? 1, 2, 6 blok. Jadi seolah-olah kita lihat dari pemilihan itu, bahwa Demokrat ini 3 kali lebih tinggi dibandingkan Republik dan yang independen. Benar nggak? Benar ya? Tapi kalau kita lihat sekarang, ini tidak dimulai dari titik nol. Kalau kita lihat dari titik 0 sampai 62, 0 sampai 54. Apakah 62 ini 3 kali lipatnya dari 54? Tidak ya?
Ya, karena informasi ini sebagian, yaitu kesalahannya. Jadi orang kalau misalnya melihat grafik Anda seperti ini, ketika dia melihat sekilas, wah hebat ya Demokrat 3 kali lebih unggul dibandingkan Republik. Karena apa yang Anda visualisasikan salah. Nah, ketika Anda visualisasikan dengan benar, orang tidak akan melihat itu 3 kali lipatnya lebih tinggi daripada Republik. Ya, oh ternyata sekian persennya, jadi cuma berapa gitu, apakah 1/5, apakah 1/6 misalnya ya. Jadi ini kesalahan pertama yang sering saya lihat. Ya. Kemudian yang kedua dalam bentuk grafik garis. Di sini kalau kita lihat 9 ke 8,9 penurunannya berapa persen? 0,1. 0,1. 9 ke 8,6 penurunannya berapa persen? 0,4. Tapi kalau Anda lihat di sini, penurunannya kelihatan tajam ya. Padahal hanya 0,1. Di sini seolah-olah stabil. Kemudian kalau saya lihat tanpa memperhatikan titiknya benar atau tidak ya, saya akan melihat bahwa rate dari orang yang tidak bekerja atau pengangguran tertinggi terletak pada bulan Februari. Karena lembahnya Maret. Karena paling rendah atau lembahnya itu berada di bulan Maret, benar nggak? Ya. Iya. Tapi kenyataannya apa? Kenyataannya apa? Kalau kita lihat dari segi angka, harusnya lembahnya ada di sini kan? Ya, harusnya di sini. Ya, karena ini salah posisi. Ini dari 9 ke 8,9. Skala yang Anda buat salah. Padahal 8,9 ini ada di garis 8,5. Ya, jadi ini juga sering kesalahan dan ini dipublish loh ya. Ya, ini saya temukan dipublish, bukan sengaja saya buat ya. Ini saya googling. Dapatnya seperti ini juga 8,6 seolah-olah sejajar dengan 9. Jadi orang tidak berpikir bahwa terjadi penurunan di bulan ini. Ya, kalau hanya melihat visualisasi. Ini kesalahan visualisasi pada grafik garis yang sering terjadi. Yang ketiga adalah ini juga. Memang sih kalau grafik atau bagan atau gambar pie ini kalau 3 dimensi mungkin terlihat lebih cantik. Tetapi kalau kita lihat ini sama gitu ya. Yang satu sisi ini adalah artritis, persentasenya proporsinya adalah 43,4, sedangkan yang ini high blood pressure 52,9. Kalau dari sini kita lihat jelas bahwa ini lebih besar, benar nggak? Tapi ketika dijadikan 3 dimensi, kemudian arah artritis ini ke arah pembaca, kelihatannya mana yang lebih banyak? Artritis kah atau high blood pressure? Artritis. Sehingga bisa menimbulkan kesalahan persepsi. Ya, untuk itu kalau saran saya ketika membuat ini untuk di jurnal terutama ya, karena jurnal itu menunjukkan kredibilitas Anda, lebih baik gunakan 2 dimensi aja. Atau 3 dimensi boleh, tetapi persentasenya tolong dong dimasukkan. Sehingga orang ketika melihat, dia langsung melihat angkanya, oh ini karena efek 3 dimensinya yang membuat dia lebih besar, itu persentasenya ternyata lebih kecil. Paham ya? Itu kesalahan-kesalahan yang sering terjadi. Kemudian yang berikutnya sekarang skala data berikutnya. Tadi nominal, ordinal sudah jelas, kemudian sekarang rasio dan interval. Rasio dan interval ini termasuk dalam data numerik gitu ya. Perbedaannya ada di mana? Perbedaannya adalah ada nilai absolut atau titik nol mutlak seperti yang Anda sampaikan di sini. Ya, ini perbedaannya ada di poin keempat, yaitu interval tidak punya titik nol mutlak, sedangkan rasio ada. Nah, contoh 3 dan contoh 4 saya mau tanya sekarang. Contoh 3 ada suhu, ada kecerdasan, ya. Kemudian contoh 4 ada berat, tinggi, jarak, waktu, volume. Dari contoh 3 dan contoh 4 ini, bisa melihat nggak perbedaannya ada di mana, kemudian mana yang masuk dalam skala data interval, mana yang termasuk dalam skala data rasio. Ayo, siapa yang mau jawab? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Yang contoh 3 itu interval karena tidak memiliki nol mutlak. Yang nomor 4, yang contoh 4 itu rasio karena memiliki nol mutlak. Oke, dari mana Anda bisa melihat mana memiliki nol mutlak, mana yang tidak memiliki nol mutlak?
Suhu 0 Celcius bukan berarti tidak punya suhu, tetapi suhu tersebut pada derajat 0 Celcius, yakni ukuran tertentu gitu. Dan 0 Celcius kan masih bisa dikonversikan ke yang lain, ke Fahrenheit, ke yang lain. Ya, Begitu. kemudian Kalau tinggi 0 meter berarti tidak ada tingginya. Ya, nggak ada. Oke, terima kasih Alfa Dani Safli Pratama atas ininya ya, penjelasannya tadi. Yang lainnya gimana? Udah paham belum? Jadi penjelasannya Alfa Dani benar ya, bahwa contoh 3 itu adalah interval, contoh 4 adalah rasio. Nah, contoh suhu. Ya, tadi diambil contoh suhu. Suhu 0 itu artinya apa sih sebenarnya? Kalau 100 derajat Celcius titik D, kalau 0 titik beku, ada minusnya ya. Kemudian kecerdasan 0 artinya apa? Tidak memiliki kecerdasan. Iya, berarti dia mungkin bodoh di bawah gitu ya, rata-rata. kasarnya di bawah rata-rata. Kalau misalnya angka depresi 0 artinya apa? Bahagia selalu. Berarti bahagia. bahagia. Ya, tidak depresi artinya. Berarti 0 itu ada artinya gitu. Ya, berarti dia tidak punya 0 mutlak. Kalau 0 ya harusnya 0 kosong, nggak ada apa-apa. Tapi dia punya arti. 0 itu adalah titik beku. Cerdasan 0 berarti dia ada di bawah rata-rata atau bodoh misalnya. Depresi 0 berarti dia bahagia, bukan berarti orang yang nggak ada. Tetapi kalau berat badan 0, misalnya saya nanya nih, Bayu Setio Pamungkas beratnya 0. Saya mau nanya, kalau orang ditimbang beratnya 0, orangnya ada apa nggak sih sebenarnya? Nggak ada kan, berarti nggak ada orangnya. Nggak ada, Bu. Iya, berarti 0 itu ya ada, itu mutlak gitu loh. 0 ya 0 gitu, nggak ada artinya. Sama dengan tinggi. Tinggi 0 berarti orangnya ada nggak sih? Apa yang saya ukur? Angin berarti kan? Nggak ada. Jadi jarak juga sama, waktu juga sama, volume juga sama. Jadi nilai 0 itu ya 0. Itu berarti punya nilai 0 mutlak. Ya, berat, kayak contohnya berat, tinggi, jarak, waktu, volume. Sedangkan yang tadi interval adalah tidak punya 0 mutlak. Sampai sini paham ya? Mudah untuk dibedakan. Oke, saya mau minta 2 orang deh. 1 contoh untuk interval, 1 contoh untuk rasio. Siapa yang mau? Ayo, siapa yang mau? Yang belum nih. Siapa ya? Fitri Wulan Kania. Saya minta 1 skala interval. Terus 1 lagi Sean Adam. Saya minta 1 rasio. Silakan. Bagaimana? Bisa? Atau mau ada teman yang lain yang mau volunteer 2 orang? Saya boleh, Bu. Ya, silakan Sen. Oh, Rehan mau jawab juga? Boleh, silakan Rehan sama Sean Adam tadi mana? Ya, izin menjawab, Bu. Ya. Untuk yang rasio, kalau ada salah mohon diperbaiki. Kalau untuk yang rasio, contohnya seperti data yang di game, kayak seperti angka kemenangan, kekalahan, seri, dan misalnya poin kill-nya dan seterusnya seperti itu. Oke, bisa. Oke, kemudian Rehan Agung Ramadan. Ya, jadi kalau
contoh dari yang interval itu seperti nilai TOEFL, Bu. Jadi kan kalau TOEFL meskipun kita nggak mengerjakan itu ada nilai, dapat nilai sekitar 300-an gitu. Ya. Jadi kalau misalkan yang rasio itu contohnya seperti ini. Seperti apa? Perbedaan umur. Ya. Oke, terima kasih. Kita langsung ke contoh aja ya. Kalau dari sini, nama termasuk skala data apa? Siapa yang mau jawab? Bayu Setio, Pamangkos, nama? Hedir, silakan. Nama nominal. Nominal. Oke, orang kedua, seks atau jenis kelamin masuk variabel apa? Nominal, Bu. Nominal. Occupation atau pekerjaan masuk variabel apa? Nominal, Bu. Nominal, Bu. Nah, umur 25 tahun masuk variabel apa? Skala datanya. Rasio. Ya, rasio. Rasio. Tinggi badan 1,72 meter. Rasio. Rasio. Berat Rasio. badan? Berat badan? Rasio. Rasio. Kalau grade A, B, C, D, E? Nominal. Life satisfaction? Kepuasan hidup? Ordinal. Kenapa ordinal? Interval. Interval. Karena tidak punya nol mutlak. Artinya kalau nilai life satisfaction yang 0 apa? Dia nggak puas sama hidupnya. Oke, ya. Kemudian apa lagi ya? Oke, udah semua ya. Jadi udah paham ya sekarang. Jadi besok ini harus diingat-ingat terus. Oke, kemudian bagaimana cara saya memvisualisasikan data yang bentuknya interval ataupun rasio? Atau yang data numerik lah bisa dibilang. Itu bisa disajikan dalam bentuk histogram. Ya, apa sih bedanya histogram sama grafik batang? Nah, grafik batang Anda bisa lihat bahwa ini menggunakan sumbu X-nya ini adalah datanya kategori ya. Merah, biru, hijau, kuning, pink gitu ya. Sedangkan kalau yang histogram itu berupa numerik angka. Dan ini juga posisinya dia berhimpit, yang ini tidak berhimpit ya. Ya, kenapa ini bisa berhimpit ya? Karena memang ada misalnya skalanya 01 sampai 10. Kemudian berlanjut 11 sampai 20 ya. Jadi itu perbedaan antara histogram sama grafik batang. Jangan sampai nanti ada salah membuat. Oke. Bagaimana cara saya membuat sebuah histogram? Ya, cara membuat sebuah histogram adalah dengan menyusun distribusi frekuensi, tabel distribusi frekuensi. Tabel distribusi frekuensi itu apa sih? Nah, tabel distribusi frekuensi itu adalah ada nominal, kemudian ada frekuensinya. Misalnya, kelompok umur 11 sampai 20 tahun. Frekuensinya berapa? Oh, ada 15 orang. Kelompok umur 21 sampai dengan 30 tahun. Frekuensinya berapa? Oh, ada 8. Nah, itu maksudnya. Jadi buat tabel seperti itu. Kemudian dalam menyusun tabel distribusi frekuensi ini tentunya hal yang penting harus dilakukan adalah tentukan dulu jumlah kelasnya. Ya, jumlah kelas itu adalah misalnya kelas yang pertama, kelas 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, setelah menentukan jumlah kelas kita buat berapa sih lebar kelasnya atau intervalnya antara kelas 1 kemudian di antara kelas yang kedua, di antara kelas yang ketiga, setelah itu baru dihitung frekuensi. Mungkin nanti langsung dengan contoh soal Anda akan paham. Ya, ada hal penting yang harus diperhatikan dalam menentukan jumlah kelas. Tidak boleh terlalu kecil dan tidak boleh terlalu besar. Yang pertama. Kemudian yang kedua adalah interval yang akan dibuat di setiap kelas itu usahakan merupakan bilangan bulat. Jangan koma-koma, karena kalau pakai koma-koma itu nanti Anda susah untuk membuat interval, menghitung intervalnya. Terus yang ketiga adalah
usahakan semua nilai, semua data Anda itu masuk ke dalam kelas yang Anda buat. Nah, untuk menghitung jumlah kelas itu ada rumusnya. Jadi menggunakan rumus Sturgis, itu kelas itu adalah 1 ditambah 3,3 log N atau 1 ditambah 3,322 log N. Nanti kalau pakai rumus ini, N ini adalah jumlah datanya. Jadi kalau saya kasih data 50, berarti lognya log 50. Ya, kemudian untuk mencari interval di antara kelas, rumusnya adalah jarak atau ring. Ya, ring itu atau jarak itu adalah yang nilai terbesar dikurangi nilai terkecil dibagi dengan K jumlah kelas. Nanti akan dapat intervalnya. Kita langsung masuk ke contoh aja. Oh, ini mengalah pembulatan ya nanti. Nah, ini contohnya. Di sini ada satu sekumpulan data. Jumlah datanya ada 40. Yang terkecil adalah 32. Ya. Kemudian yang terbesar adalah 91. Ini 91 yang terbesar. Nah, dari sini ini yang terkecil 32. Nah, dari sini kalau kita lihat ringnya atau interval kelasnya adalah sebanyak 59. Nah, untuk kita cari tahu berapa sih interval kelasnya, ini kan nanti dibagi kelas. Nah, kita belum punya kelasnya berapa banyak yang akan kita buat. Sehingga hitung dulu 1 plus 3,322 log 40 dapatnya 6,3. Nah, ini dibulatkan ke bawah menjadi 6. Jadi kita nanti akan membuat 6 kelas, kemudian intervalnya adalah ring ini dibagi 6, jadi 9,8. Nah, ketentuan tadi buatkanlah menjadi bilangan yang bulat, yang mudah untuk nanti Anda membuat interval. Jadi, kita dapat 10, sehingga dalam satu kelas itu intervalnya adalah 10. Contohnya langsung aja, kita lihat nilai terkecilnya adalah 32, nilai terbesar 91. Kelas yang kita buat jumlahnya 6, dan masing-masing kelas intervalnya 10. Jadi 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41. Ya, berarti intervalnya 10. Kelas pertama memenuhi. Kelas kedua sama, kelas ketiga 10 sampai kelas ke-6. Terus kita cek, minimal 32 udah masuk, sudah masuk, minimalnya ada di kelas 1. Maksimumnya 91. Berarti semua data Anda itu sudah masuk di dalam 6 kelas ini. Berarti sudah benar cara Anda membuat. Tapi kalau misalnya ada nilai 92, ternyata kelas ke-6-nya 91, kemudian Anda tutup kelasnya. Berarti nilai 92 itu nggak masuk, berarti itu yang nggak boleh. Berarti harusnya kelasnya adalah 7. Jadi tadi pembulatannya harusnya adalah 7 gitu ya. Ini yang dimaksud dengan menghitung jumlah kelas dan interval kelas. Nah, ini yang disebut dengan tabel distribusi frekuensi. Jadi ada rentangnya, jumlahnya berapa. Ini jumlahnya berapa, ini jumlahnya berapa. Nah, kalau kita buatkan ini histogramnya menjadi seperti ini. Nah, di sini di bawahnya saya lupa masukkan angkanya ya. Ini harusnya 20 sampai 29,99, terus 30 sampai 39,99, 40 sampai 49,99. Nah, ini adalah frekuensinya 4, 9, 17, 30. Nah, inilah yang disebut dengan histogram frekuensi. Sampai di sini bisa dipahami? Kita, oke. Bu, izin ya. tanya saya. Ya, silakan. Ya. Untuk yang tadi apa? Nah, histogram itu tadi misi. Ini? Ya, yang ini. Ini berarti yang kayak angkanya kayak 4, 9, 17 itu di itu ya, di angan-angan ya. Bukan angan-angan, ini ya frekuensinya, jumlah mahasiswa. Bukan untuk di gambarnya, dalam bentuk gambarnya. Gambar ini berupa dari sini sumbernya. Iya, maksudnya di gambarnya itu kayak bentuknya 4 sama 5 kan beda tipis gitu loh, Bu. Ini pakai skala. Kan Anda kalau buat grafik selalu pakai skala ya. 0 sampai 5 ini di sini kayak penggaris itu loh. 1 cm kan di antara 0 sampai 1 cm itu kan ada milinya. Jadi bukan di angan-angan, ini berdasarkan pakai skala. Kalau ini dibagi 0 ke 5, di sini dipotong 1, 2, 3, 4, 5. Jadi 4 ditarik di sini. 9 juga sama gitu ya. Jadi ini sama seperti grafik garis yang tadi saya contohkan. Sehingga ketika membuat grafik apapun, ini misalnya ukurannya 1 cm. Ini 1 cm ini harus sama skalanya. Kemudian dari 1 cm ini kalau misalnya kita mau bagi, ini 1 cm itu kita bagi menjadi 5. Berapa jadinya?
Ya, 1 cm 10 desi atau 100, jadi kan dibagi 5, 1, 2, 3, 4, 5. Jadi masing-masing itu nanti akan sesuai dengan skala yang Anda buat. Ya, jadi seperti itu. Ada Ya, lagi? Ada masih. lagi? Bu, izin bertanya, Bu. Iya. Buat yang itu tadi, Bu, yang log itu kenapa harus 3,322, Bu? Ini rumusnya, ya. Jadi kalau mau menjelaskan dari mana dapat 3,322 itu lihat bagaimana si Sturges ini untuk membuat rumus. Jadi untuk memudahkan, jadi rumusnya benar. Jadi ada turunannya sebenarnya. Kalau saya tampilkan juga nanti akan sangat saya tampilkan di mata kuliah saya yang lain ya. Semoga ada materinya. Itu sudah seperti konstanta. Paham konstanta? Iya, Bu. Paham. Ya, jadi konstanta ya sudah nilainya tetap segitu. Nah, itu sumbernya dari mana? Itu dari rumus yang dibuat oleh Sturges tadi. Ya, jadi dia membuat rumus itu dengan berbagai turunan sehingga ditemukanlah suatu ketetapan 1 plus 3,3 log n. Ibu, terima kasih, Bu. Ya, sama-sama. Masih ada lagi? Saya, Bu, izin bertanya. Iya, silakan. Untuk yang tadi kelas sama interval, kan itu datanya sampai 91. Kalau misalnya 92, itu kan berarti ngubah lagi ya, Bu. Itu dihitung dari awal lagi. Dia bukan ngubah lagi. Tadi saya ambil contoh misalnya, karena kebetulan 40 data. Tapi kalau misalnya 45, berarti log n-nya adalah 5 saja. Saya kasih contoh langsung aja ya, sebentar ya. Saya keluarkan dulu. Ini saya buat sebuah data dengan jumlah n-nya 50. Sehingga nanti kemungkinan kalau Anda hitung tadi 92 misalnya jadinya 45 gitu ya. Ada yang akan nilai 92. Jadi log 45 mungkin dia 6,5 misalnya. Jadi kalau 6,5 dibuatkan ke atas. Jadi harusnya Anda buat 7 kelas. Gitu. Ya, jadi ketika misalnya ada satu nilai yang tidak masuk, Anda harus mulai berpikir, oh berarti ini ada yang perhitungan saya ada yang salah. Karena biasanya kalau dia perhitungannya tepat, ya pembulatannya sesuai, dia nggak perlu diulang, pasti semua data itu akan masuk. Terus kalau misalnya di setiap kelas itu nilainya harus sama atau boleh beda? Misalnya di kelas 1 itu misalnya 10, terus di kelas lain yang terakhir itu nilainya 9 atau 8 gitu. Gini, jumlah masing-masing kelas itu, frekuensinya bisa jadi berbeda-beda. Contoh seperti ini aja lah saya lihat. Berapa banyak sih ada yang angka 7 kan cuma satu, ada 2 kan. Terus ada berapa banyak sih nilai 30, oh ternyata ada 5 misalnya. Jadi frekuensinya bisa berbeda-beda, tetapi intervalnya harus sama. Ya, perkara nanti misalnya nanti munculnya 92 sampai 101. Tapi ternyata angka yang ada cuma sampai 95 misalnya, ya nggak apa-apa. Yang jelas semua angka itu sudah masuk ke dalamnya. Ya, ini coba sekarang Anda hitung. Di sini saya jumlahkan, tambahkan datanya. Tadi 40, sekarang 50. Coba dihitung. Berapa kelas yang harusnya Anda buat nanti? Ya, rumusnya 1 plus 3,322 log 50. Silakan dihitung pakai kalkulatornya di HP bisa. Berapa kelas yang harus dibuat? Ini perhitungan saya 6,47, Bu. Berarti 6 kelas. 6,5 jadinya ya. Kalau 0,5 dibulatkan ke atas. Oh, 7, iya. 7 kelas. Sekarang kita coba lihat. Ya, jadi 7 kelas, kemudian hitung intervalnya, jadi 11,57 jadinya 12. Ya. Kemudian kalau kita buat distribusi frekuensinya seperti ini. Ya, kita lihat nilai terkecilnya adalah berapa tadi minimumnya? Minimumnya 7, maksimumnya 88. Ya, Anda bisa lihat di sini. 79 intervalnya yang paling bawah 79 sampai 90. Padahal nilai terbesar 88. Enggak apa-apa. Yang berbeda jumlahnya, frekuensinya memang beda-beda, enggak apa-apa. Tapi yang jelas nilai terkecil dan terbesar itu dia masuk dalam semua kelas. Coba saya tutup 9 misalnya 6 kelas. Nilai 79 sampai 88 enggak akan masuk gitu ya.
Itu biasanya salah, jadi pembulatannya. Ya, jadi seperti itu. Ya, baik Bu, terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, kita lanjut lagi materinya tadi. Ya. Nah, selain tadi grafik batang, grafik garis, pie, histogram, ada juga yang namanya scatter plot. Ya, kalau kita lihat namanya scatter plot berarti ada titik yang tersebar ya. Jadi diagram pencar orang bilang. Nah, sebenarnya scatter plot ini biasanya menunjukkan hubungan antara dua variabel dataset. Ya, misalnya hubungan antara A dengan B, hubungan antara variabel A dengan variabel B gitu ya. Contohnya kita bisa lihat, saya perbesar dulu. Contohnya kita bisa lihat, nanti kita lihat contoh itunya. Di sini ada variabel sumbu X dan sumbu Y, di mana sumbu X-nya menunjukkan umur dan sumbu Y-nya menunjukkan berat badan. Ya, nah ini adalah umur, ini adalah berat badan. Nah, kalau kita lihat di sini berarti kan orang yang usianya 10 bulan ini beratnya itu berada pada rentang rata-rata beratnya adalah antara 7 kg, perkiraannya ya 7 kg sampai dengan 10 kg. Karena titik scatter plotnya ada di antara sini. Nah, kemudian kita kan diminta melihat apakah ini ada hubungan atau enggak sih, hubungannya seperti apa gitu ya. Nah, ini kita lihat di sini. Kalau posisinya dari ujung kiri bawah ke atas, ya seperti ini, jadi dia memiliki hubungan yang positif linear. Ya, jadi punya hubungan yang positif. Kalau yang bentuknya dari kiri atas ke kanan bawah, berarti dia punya hubungan yang negatif. Nah, kalau bentuknya seperti ini, dia berarti non-linear, tapi dia ada hubungan, tetapi hubungannya tidak linear. Nah, kalau yang ini, kita nggak bisa lihat hubungannya, jadi dia tidak ada hubungan. Ya, kita ambil contoh ini. Kira-kira ini hubungannya apa? Linear positif, linear negatif, tidak linear, atau tidak ada hubungan? Dari kiri Linear atas. positif. Ya. Linear positif. Linear positif, ya. Berarti apa sih maksudnya linear positif? Ada yang bisa baca ini nggak? Kalau ini linear positif maksudnya gimana? Gimana maksudnya? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Jadi semakin tinggi umur balita, semakin tua, berat badannya juga semakin bertambah. Iya, betul ya. Jadi satu sisi ketika umur balita meningkat, maka berat badannya juga meningkat. Berarti dia hubungannya positif. Sama-sama meningkat dan dia linear. Semakin nambah berat badan, semakin tinggi, semakin nambah umur, semakin berat juga ini ya proporsi tubuhnya gitu ya. Nah, kemudian saya mau ini contoh lagi yang hubungannya negatif linear. Contohnya apa? Ada yang bisa? Kalau negatif berarti bertolak belakang. Jadi yang satu naik, yang satu turun. Kira-kira apa contohnya? Izin menjawab, Bu. Silakan. Contoh lain mungkin pertumbuhan tinggi badan. Tinggi badan dengan apa? Tinggi badan dengan umur. Bagaimana? Semakin bertambah umur, tinggi badannya semakin pendek, itu maksudnya? Semakin naik. Semakin naik. Ada yang memberi contoh lain? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Maaf sebelumnya saya off cam. Ya, don't worry. Untuk yang negatif mungkin
umur dengan kemampuan penglihatan, Bu. Jadi semakin tua kemampuan penglihatannya semakin berkurang. Ya, bisa ya. Tunggu sebentar. Ya, jadi benar ya contohnya tadi teman-teman. Yang tadi antara umur sama tinggi badan mungkin sedikit kurang tepat kalau kita misalnya lihat ketika umurnya balita, apakah dia lebih rendah? Apakah dia lebih tinggi dari kelompok umur kalian mahasiswa? Enggak ya? Tapi kalau kita lihat umur dewasa sampai dengan usia lansia mungkin benar. Semakin bertambah umur, semakin pendek dia gitu ya. Atau contoh yang lainnya adalah gini. Semakin tinggi jabatan seseorang di kantor, semakin rendah dia mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya menggunakan fisik. Ya, jadi itu juga negatif ya berarti ya. Jadi itu adalah fungsi dari scatter plot. Jadi kalau dengan Anda melihat sekilas bisa melihat oh ini hubungannya positif nih, berarti ada positif hubungannya dengan B. Kalau dia kebalik posisinya berarti negatif. Nah, Anda bisa melihat sekilas dengan grafik dibandingkan Anda menggunakan tabel. Di tabel itu ada berat badan sekian, umurnya ini gitu kan, dibanding melihat tabel, jadi tidak bisa melihat arah hubungannya seperti apa. Tapi kalau dengan visualisasi scatter plot Anda bisa lihat. Ya, itu contohnya. Kemudian yang berikutnya dengan stem and leaf plot. Nah, stem and leaf itu sebenarnya hampir mirip dengan histogram. Ya, tetapi dia ada batang, ada daun. Nah, yang batang itu seperti apa? Batang itu biasanya adalah ujung angkanya. Misalnya 49. Berarti batangnya 4, leaf-nya adalah 9. Namun ada keuntungan yang digunakan ini dibandingkan dengan histogram. Ya, kalau histogram itu hanya melihat oh ternyata jumlah data di dalam kotak ini adalah 15. Tetapi data mana yang paling banyak ada di sana itu nggak bisa dilihat. Tapi dengan stem leaf plot ini bisa dilihat. Ya. Nah, stem leaf plot ini biasanya bisa melihat untuk pola pengamatannya apakah simetris, adakah variasi, adakah pencilan atau outlier di dalamnya, itu bisa dilihat. Kalian paham pencilan? Outlier, pengganggu? Ada yang tahu? Saya ambil contoh gini aja, mungkin bingung. Kalau misalnya saya ingin mencari rata-rata pendapatan dari nelayan tiap bulannya, ya di pantai Surabaya misalnya setiap bulan, karena saya mau melihat apakah mereka ini bisa nggak nanti hidup dengan pendapatan sekian. Jadi kalau misalnya nanti pendapatannya di bawah 2 juta, saya akan kasih bantuan langsung. Ya itu penelitian yang saya lakukan untuk memberikan masukan kepada pemegang kebijakan supaya mereka dapat bantuan langsung atau tidak. Nah, kemudian saya survei pada 10 nelayan. Nelayan 1 sampai dengan nelayan 5 penghasilan per bulannya adalah 1 juta. Nelayan 6 sampai dengan nelayan 10 penghasilannya 2 juta. Berapa kira-kira rata-rata per bulan dari nelayan yang di daerah lain? Jadi kan untuk nelayan 1 ditambah 2 tambah 3 sampai 10. Nelayan 1 sampai 5 ada 1 juta. Berarti jumlah total pendapatannya adalah 5 juta. Nelayan 6 sampai 10 ada 2 juta. Berarti 10 juta. Berarti kan 10 tambah 5 juta, 15 juta dibagi 10 berapa? Jadi pendapatan rata-rata nelayan di kota A adalah 1,5 juta per bulan. Nah, kalau misalnya 1,5 juta per bulan, kemudian dari penelitian yang Anda buat itu, apakah dia harusnya dapat bantuan langsung nggak? Karena saya pengen lihat, kalau orang pendapatnya di bawah 2 juta, dia akan dapat bantuan langsung. Kalau di atas 2 juta, nggak akan dapat. Dengan pendapatan 1,5 juta, dia dapat kota A. Dapat, Bu. Dapat. Nah, sekarang kalau ada outlier, apa dampaknya?
Kita lihat dengan survei yang sama di kota B. Nelayan 1 sampai 5 gajinya pendapatannya 1 juta. Nelayan 6 sampai 10, nelayan 6 sampai 9 maaf, itu 2 juta. Nelayan 10 100 juta per bulan. Kalau Anda rata-ratakan berapa jadinya? 1 tambah 1 tambah 1 dapat 5, 5 tambah 8 berarti 13 tambah 100 juta. Pendapatan totalnya adalah 113 juta dibagi 10 berapa? 11,3 juta per bulan. Kalau Anda sebagai pemegang kebijakan di kota B itu dapat nggak bantuan langsung? Enggak. Padahal sebenarnya hanya 1 orang yang kaya raya. 9 orang kurang. Paham ya? Itulah yang mengakibatkan outlier ini kurang bagus kalau ada di data. Sehingga dari steam and cliff plot ini dia bisa terlihat. Nah, contohnya ini. 49 berarti steamnya 4, liftnya 9, berarti datanya adalah 49. Kalau 5, liftnya 578, berarti maksudnya adalah 55, 57, 58. Yang 6 sekarang 61, 62, 63, 64, 67. Kalau 7-nya 72, 73, 73, 73, 75, 75, 78. Ya, gitu bacanya. Jadi kalau di sini kita lihat bahwa oh ternyata 73-nya banyak ya dibandingkan yang lain. Kita bisa lihat di 73 adalah modus. Ya, jumlah yang paling banyak muncul. Jadi lebih mudah dilihat. Ya, contohnya seperti ini. Nah, kemudian untuk batangnya sendiri, tadi kan 2, 3, 4 gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8, 9 di sini. Yang berikutnya kok 2-nya 2 kali. Ya mungkin ini bedanya jumlah datanya kalau sangat besar. Dia bagi misalnya intervalnya 20 sampai 24, nanti 25 sampai 29, 30 sampai 34, 34 sampai 39. Nah, ini tergantung peneliti, ya. Oke, itu saja. Kemudian ini rangkumannya sudah dapat tadi dilihat. Nah, ini ada satu hal yang mau saya sampaikan. Kenapa skala data ini penting untuk dipelajari dan untuk diingat sampai kapanpun gitu ya. Karena nanti ini menentukan Anda menggunakan uji apa, penelitiannya apakah memenuhi syarat enggak. Misalnya menggunakan uji C-square. Skala data yang Anda cari waktu penelitian adalah menggunakan nominal, berarti bisa diuji. Tetapi kalau Anda mau menguji yang namanya hubungan, pengaruh, perbedaan, kemudian data Anda adalah nominal, maka nggak akan bisa dilakukan uji. Ya, karena uji ini menggunakan skala data minimalnya adalah interval. Ya, itu aja terakhir yang ingin saya sampaikan. Apakah masih ada yang mau didiskusikan? Cukup? Cukup ya? Kalau sudah cukup, bisa nanti kita akhiri perkuliahannya dan kalian bisa belajar lagi. Kalau saran saya mohon untuk selalu mempelajari tentang skala data ini, karena skala data ini akan dipakai kapanpun sampai Anda skripsian. Jangan sampai nanti Anda turun ke lapangan kemudian salah mengambilnya, akhirnya tidak bisa dilakukan uji. Hanya karena kesalahan mengambil data dan harus turun ulang ke lapangan. Mungkin itu aja terakhir dari saya. Apakah sekarang saya tanyakan apakah ada yang mau ditanyakan? Atau cukup? Cukup ya? Oke, kalau cukup kita bisa akhiri perkuliahannya. Mohon maaf, tetap video saya off ya. Oke, kalau itu terakhir kita bisa akhiri perkuliahan pada siang hari ini. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan silahkan dibaca-baca lagi materinya. Jadi sebelum kita mulai bisa lebih mudah untuk memahami. Ya, mungkin itu aja. Silahkan boleh meninggalkan Zoom dan melanjutkan aktivitas yang lain. Oke, terima kasih. Selamat siang.